Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mahasiswa mata kuliah perilaku konsumen. Pada pertemuan pertama ini kita akan mengenal perilaku konsumen dan nanti kita akan membahas terkait dengan konsep-konsep perilaku konsumen. Mata kuliah ini akan mempelajari mengapa kita membeli, menyewa, menggunakan barang ataupun jasa yang kita beli, baik dengan cara sewa atau untuk digunakan. Seperti kita ketahui, kehidupan sehari-hari tidak pernah lepas dari perilaku konsumen. Mahasiswa mata kuliah perilaku konsumen, pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa Anda membeli pulpen merek A daripada merek B? Atau mengapa Anda memilih nasi goreng untuk makan siang, sedangkan teman Anda memilih mie ayam? Atau mengapa saya berhenti menggunakan kendaraan pribadi dan beralih ke transportasi umum? Nah, semua tindakan tersebut merupakan gambaran dari perilaku konsumen, baik perilaku yang terjadi sebelumnya ataupun setelahnya. Perilaku konsumen dapat didefinisikan secara berbeda dan ini dilakukan oleh beberapa ahli. Di antaranya, ada ahli yang menyebutkan bahwa perilaku konsumen merujuk pada pembelian konsumen akhir. Namun ada pula yang menyebutkan bahwa perilaku konsumen merupakan tindakan keterlibatan secara langsung mulai dari mendapatkan hingga menghabiskan. Beberapa ahli banyak juga yang mendefinisikan perilaku konsumen sebagai suatu studi yang mempelajari terkait dengan proses. Berdasarkan definisi para ahli tersebut, maka kita dapat menarik kesimpulan bahwa perilaku konsumen merupakan studi yang mempelajari terkait dengan proses yang terjadi pada individu, kelompok, atau organisasi dalam melakukan konsumsi. Termasuk di dalamnya menyeleksi, mendapatkan, membeli, menggunakan, menghentikan, atau membuang produk atau jasa. Juga pengalaman atau ide sebagai upaya untuk memenuhi tujuan, baik itu kepuasan maupun keinginan. Dampak dari proses tersebut terhadap individu, keluarga, kelompok atau organisasi dan masyarakat termasuk di dalam lingkup perilaku konsumen tersebut. Sebagai sebuah studi yang mempelajari yang terkait dengan proses, perilaku konsumen tidak hanya terjadi pada saat individu melakukan konsumsi, baik itu menggunakan, memakan, meminum, menghabiskan, dan sebagainya. Namun juga mempelajari perilaku yang terjadi sebelumnya, serta perilaku yang terjadi setelahnya. Anda mungkin memilih makan siang dengan menu nasi goreng dibandingkan mie ayam, karena sebelumnya sudah direkomendasikan oleh rekan Anda. Atau Anda memilih menggunakan pulpen merek A, karena Anda telah memiliki pengalaman menggunakan pulpen merek A tersebut dan Anda cenderung merasa puas. Kondisi tersebut dijelaskan oleh Solomon dalam bukunya tahun 2017 bahwa proses konsumsi terdiri dari 3 tahap, yaitu sebelum pembelian, saat pembelian, dan setelah pembelian. Ketiga tahap tersebut tidak hanya terjadi dalam ruang lingkup atau perspektif konsumen, namun juga terjadi dalam perspektif pemasar. Baik konsumen maupun pemasar, keduanya saling berhubungan pada setiap tahap proses konsumsi tersebut. Tahap sebelum pembelian merupakan fase di mana konsumen mulai menyadari adanya kebutuhan atau keinginan, kemudian mencari dan mengevaluasi berbagai alternatif yang tersedia. Dari sudut pandang pemasar, tahap ini sangat krusial karena menjadi momen awal untuk menarik perhatian konsumen. Oleh karena itu, pemasar perlu memastikan bahwa produk atau jasa yang ditawarkan dapat tampil sebagai salah satu pilihan utama. Salah satu strategi yang dapat dilakukan adalah dengan menyajikan informasi yang jelas, relevan, dan menonjolkan keunggulan produk dibandingkan dengan produk pesaing.
Tahap pembelian merupakan momen di mana konsumen akhirnya membuat keputusan setelah mempertimbangkan berbagai alternatif yang tersedia. Bagi pemasar, tahap ini menjadi sangat penting untuk memastikan konsumen mendapatkan pengalaman pembelian yang menyenangkan. Hal ini dapat dicapai misalnya melalui pelayanan yang ramah, proses transaksi yang mudah, serta penataan ruang atau tata letak toko yang nyaman dan menarik. Pada tahap setelah pembelian, konsumen akan mengevaluasi pengalaman mereka dalam menggunakan produk atau jasa yang telah dibeli. Apabila pengalaman tersebut memuaskan, konsumen cenderung memberikan ulasan positif, bahkan merekomendasikannya kepada orang lain. Sebaliknya, jika pengalaman yang dirasakan kurang menyenangkan, konsumen juga berpotensi menyampaikan keluhan atau memberikan penilaian negatif kepada lingkungannya. Oleh karena itu, kepuasan konsumen menjadi tahap ini sangat penting untuk membangun loyalitas dan reputasi merek. Setiap tahap dalam proses pembelian konsumen tidak dapat dipisahkan dari berbagai faktor yang mempengaruhi perilaku mereka. Perilaku konsumen dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari faktor budaya, sosial, dan pribadi, hingga faktor psikologis seperti motivasi, persepsi, hingga sikap. Semua faktor ini membentuk cara konsumen mengambil keputusan dan merespon suatu produk atau layanan. Di Indonesia, nasi merupakan makanan pokok, sehingga permintaan dan pembelian beras oleh konsumen cenderung tinggi. Berbeda halnya dengan masyarakat Barat yang tidak menjadikan nasi sebagai sumber karbohidrat utama, sehingga konsumsi beras tidak sebesar di Indonesia. Perbedaan ini mencerminkan bagaimana budaya dapat mempengaruhi perilaku konsumsi masyarakat di berbagai negara. Contoh lainnya, saat Anda berada di pusat perbelanjaan dan melihat papan bertuliskan diskon harga, Anda mungkin merasa tertarik untuk membeli produk tersebut. Respon ini merupakan bagian dari faktor psikologis, khususnya persepsi bahwa produk yang sedang didiskon dengan harga yang lebih murah tampak lebih menguntungkan bila dibeli. Dengan kata lain, persepsi yang terbentuk dalam pikiran Anda berperan penting dalam pengambilan keputusan pembelian. Faktor psikologis seperti persepsi, sikap, dan motivasi ini akan kita bahas lebih mendalam pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Berbagai hal tersebut menjadi alasan kuat mengapa perilaku konsumen penting untuk dipelajari. Dari sisi pelaku usaha, pemahaman yang mendalam terhadap perilaku konsumen dapat membantu dalam merancang strategi pemasaran yang lebih efektif dan tepat sasaran. Sementara, dari sisi konsumen, pengetahuan ini dapat menjadi bekal untuk menghindari berbagai bentuk perilaku konsumsi yang menyimpang, seperti konsumsi adiktif, keterjeratan dalam konsumsi berlebihan, serta perolehan dan penggunaan produk secara ilegal, yang pada akhirnya merugikan tidak hanya pemasar tetapi juga konsumen itu sendiri. Dengan mempelajari perilaku konsumen, kita dapat menjadi individu yang lebih bertanggung jawab dan memiliki kendali penuh atas setiap keputusan konsumsi yang kita lakukan. Demikian pengantar mengenai konsep perilaku konsumen. Setelah mempelajari topik ini dan materi-materi selanjutnya, mahasiswa diharapkan dapat memahami konsep perilaku konsumen secara komprehensif. Sebab pada dasarnya pemahaman ini tidak hanya penting bagi pemasar dalam merancang strategi pemasaran yang efektif, tetapi juga bagi kita sebagai konsumen, agar mampu menjadi konsumen yang bijak dan bertanggung jawab. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pertemuan-pertemuan berikutnya.